Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 10 yang kemarin sudah bertemu dengan Pak Bani untuk materi pertama. Sekarang kita lanjutkan kembali materi kita mengenai laporan hasil observasi di bagian yang kedua. Masih ingat kemarin kita menginterpretasi laporan hasil observasi. Kemudian untuk merevisi ini nanti saya jadikan materi yang terakhir. Nah, untuk yang kedua ini Pak Bani ingin mengajak kalian untuk menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi serta mengonstruksi atau membuat laporan teks hasil observasi. Baik, yang pertama kita analisis dulu struktur teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu minimal terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi di sini nanti pada bagian awal laporan itu dijelaskan dulu secara umum gambaran apa yang akan dilaporkan. Selanjutnya diuraikan deskripsi bagian-bagiannya. Misalnya kalian nanti mau membuat laporan hasil observasi tentang tanaman, maka kamu uraikan dulu pernyataan umumnya tanaman adalah dan seterusnya. Kemudian deskripsi bagiannya itu secara deskripsi itu bagiannya. Ada batang, ada ranting, ada daun, ada akar, itu diuraikan. Nah, setelah itu pada bagian akhir laporan hasil observasi itu kalian sebutkan deskripsi manfaatnya. Ini ada contoh, kalian cermati ada teks hasil observasi singkat. Nah, ini kalian bisa buka di buku kalian nanti kalau memang sulit untuk membaca apa yang Pak Bani sampaikan di sini. Ada contoh sampah, coba kita analisis bersama. Bagian pertama, sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomis. Paragraf kedua ini sudah masuk ke deskripsi bagian. Tadi di sini diklasifikasikan menjadi, saya berikan ini ya coretan ya. Nah, di sini kita uraikan di sini adalah kalimat penanda bahwa ini adalah klasifikasinya. Nanti diklasifikasikan menjadi 2 jenis, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di paragraf berikutnya dijelaskan lagi sampah organik adalah bla 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 bla. Ini yang disebut dengan deskripsi bagian. Nah, di bagian berikutnya di sini juga sampah anorganik adalah. Nah, selanjutnya nanti bisa adik-adik baca sendiri. Nah, intinya ini adalah bagian yang pertama, ini bagian kedua, ini juga bagian kedua. Nah, yang ketiga di sini, baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya memiliki manfaat. Nah, di sini adalah deskripsi manfaatnya atau manfaat dari apa yang disampaikan. Inilah secara sederhana struktur dari laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya kita akan urai mengenai unsur kebahasaan dari laporan hasil observasi. Yang jelas, yang pertama ada kata dan frasa. Jadi setiap laporan pasti ada yang namanya kata benda atau nomina, kemudian ada kata kerja. Kata benda itu adalah kata-kata yang merujuk kepada benda tertentu, baik itu yang benda abstrak maupun benda konkret. Misalnya wayang itu kan benda konkret karena bisa terlihat. Tapi kalau UNESCO, kemudian kata-kata semacam lembaga misalnya itu kan tidak menyatakan sebagai kata benda yang konkret karena secara fisik mungkin tidak terlihat, tapi keberadaannya ada. Itu yang disebut dengan kata benda. Berikutnya ada kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang biasanya bertindak sebagai predikat. Nah, di sana ada menetapkan, mengambil, nanti ada makan, minum dan lain sebagainya. Ini mengenai kata dan frasa yang sering digunakan. Nah, berikutnya kata tersebut, kalau tadi adalah kata dasar, kita akan masuk ke kata bentukan. Dalam laporan observasi pasti nanti akan kalian temukan beberapa kata bentukan. Nah, untuk kata bentukan kata itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada afiksasi, ada reduplikasi, ada pemajemukan. Nah, ini apa? Afiksasi itu apa? Nah, ini sebenarnya nanti akan jadi bahasan yang sangat besar dan sangat panjang. Kita nggak akan cukup membahas ini untuk 1 kali pertemuan. Tapi secara umum
saya sampaikan afiksasi itu adalah imbuhan. Imbuhan itu bisa awalan, bisa sisipan, bisa akhiran, bisa awalan dan akhiran. Nanti kalian bisa kenal juga ada sufiks, prefiks, konfiks, infiks, simulfiks dan kawan-kawannya. Nah, ini nanti akan ada Pak Bani buatkan ulasan atau rangkumannya tersendiri. Pertemuan berikutnya nanti di materi yang selanjutnya, tidak harus materi ini, nanti akan Pak Bani sampaikan. Yang kedua ada reduplikasi, duplikat. Reduplikasi itu artinya mengulang. Jadi sini reduplikasi itu adalah kata ulang. Kata ulang itu juga nanti beraneka ragam. Ada kata ulang utuh, ada kata ulang sebagian, ada kata ulang berimbuhan, ada kata ulang semu, dan lain sebagainya. Ini juga nanti akan jadi bahasan tersendiri buat kita. Kalian mungkin ada kata lelaki. Lelaki itu kan sebenarnya kata ulang dari kata laki-laki. Kemudian rerumput, nah, kemudian tergila-gila, dan lain sebagainya. Itu nanti jenis-jenis kata ulang. Nah, selanjutnya ada pemajemukan. Pemajemukan ini adalah penggabungan kata ditambah kata, kemudian akan membentuk kata baru. Nah, kata baru inilah yang disebut dengan majemuk, namun artinya berbeda dengan kata yang pertama dan kata yang kedua. Misalnya kita punya rumah, kita punya sakit. Nah, kata ini kan maknanya berbeda. Ada rumah, ada sakit. Kita gabungkan menjadi rumah sakit. Nah, itu maknanya sudah berbeda. Kemudian ada misalnya buku. Nah, kemudian ada kata baru, buku baru. Itu maknanya sudah berbeda dengan kata buku saja. Nah, itu untuk contoh kata-kata pemajemukan. Nanti kalian bisa mencari referensi sendiri yang mungkin akan lebih panjang. Selanjutnya di bagian ketiga, kita juga dalam teks laporan hasil observasi itu nanti ada yang namanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Bedanya apa? Kalau definisi itu memberikan pengertian. Jadi misalnya seperti ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalian cermati di sini, saya ambilkan pena lagi. Ini sebagai salah satu penanda adanya definisi. Nah, definisi. Ini juga sama. Kemudian ini juga sama. Nah, ini merupakan. Jadi definisi itu adalah memberikan pengertian-pengertian. Misalnya wayang suket merupakan tiruan. Jadi pengertian wayang suket itu apa? Nah, dalam teks laporan hasil observasi, tentu di bagian awal kalian nanti akan mendefinisikan itu. Misalnya kamu nanti mau mengobservasi tentang botol. Nah, botol adalah bla 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 bla. Diuraikan di sana pengertiannya. Kalian nggak harus dengan bahasa sendiri. Kalau definisi mungkin bisa kalian ambil dari kamus atau dari Wikipedia dan lain sebagainya, boleh. Kemudian yang berikutnya ada deskripsi. Kalau definisi itu tadi mengartikan, kalau deskripsi itu menggambarkan. Menggambarkan itu intinya segala sesuatu yang seolah-olah bisa kita indra. Kita indra itu bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan. Nah, warna ini kan bisa kita lihat sesuai dengan kaidah. Kemudian terbuat dari kulit kerbau. Kulit kerbau itu juga bisa kita bandingkan dengan yang lain. Kemudian wayang Purwo terdiri atas beberapa gaya. Lah, beberapa gaya ini juga bisa kita amati dengan penginderaan kita. Kemudian wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, orang yang menggunakan topeng ini juga dapat kita amati dengan indera kita. Nah, bedanya seperti itu. Jadi ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Selanjutnya di bagian yang keempat, di kebahasaan teks laporan hasil observasi, kalian juga akan dikenalkan yang namanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu? Nah, mungkin di kalian ini adalah sesuatu yang baru, tapi sebenarnya secara umum bukan sesuatu yang baru.
sederhananya seperti ini. Kalimat simplex itu adalah kalimat maaf ya, sebentar. Nah, kalimat simplex itu adalah kalimat tunggal. Jadi secara struktur kalimat itu hanya terdiri atas satu kesatuan struktur, baik SPOK atau minimal SP dan seterusnya. Jadi ada contoh seperti ini. Ini aja dulu. Ada beberapa jenis topeng di museum ini. Ini adalah predikat, kemudian beberapa jenisnya adalah subjek, kemudian museum ini adalah keterangan. Di museum ini adalah keterangan tempat. Ini satu struktur, ini yang disebut dengan kalimat simplex atau kalimat tunggal. Nah, tulisannya jelek kalau seperti ini ya. Nah, ini adalah kalimat tunggal atau kalimat simplex. Intinya terdiri atas satu struktur bagian. Bandingkan dengan ini. Lihat kalimat ini. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, ada kata konjungsi, ada konjungsi seperti ini. Konjungsi itu kata penghubung. Dan ini sebenarnya kalimat ini kalau kita uraikan ada dua kalimat, nak. Jadi yang pertama, dalam budaya modern wayang berfungsi sebagai penghibur. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya bagaimana? SPOK-nya apa? Ya, mengambil dari sini. Jadi kalimat keduanya sebenarnya seperti ini. Dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur, itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, dalam budaya modern wayang berfungsi mendidik. Nah, antara kalimat satu dengan kalimat kedua, karena subjek dan predikatnya sama, maka ini dapat dilesapkan atau dihilangkan salah satu. Dihilangkan salah satunya, yang dihilangkan adalah KSP dan pelengkapnya, pelengkap pertama. Nah, ini karena ini dengan ini berbeda, maka ini ditulis berbeda. Saya ambilkan simpel misalnya seperti ini. Adi makan bakso. Adi makan bakso, itu kan Adi subjek, kemudian makan predikat, kemudian bakso objek. Kemudian Ani makan bakso. Nah, ini kan ada Ani, ada Adi. Subjeknya ada dua kalimat. Nah, ini bisa dilesapkan. Ani dan Adi makan bakso. Nah, ini sebenarnya dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Itu yang disebut dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Ini juga ada lagi. Kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Ini subjeknya apa? Subjeknya pertama adalah kelelawar. Subjek kedua di sini kelelawar juga bisa berfungsi sebagai subjek untuk kalimat yang kedua. Jadi kelelawar aktif pada malam hari, kemudian kelelawar tidur pada siang hari. Digabungkan kelelawarnya, dihilangkan salah satu. Ini salah satu jenis kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Jadi tadi kalau kalimat simplex itu adalah kalimat yang tunggal, kalau kalimat kompleks itu adalah kalimat yang banyak. Nah, banyak itu ya tidak usah terlalu banyak, mungkin 2 atau 3 atau 4 juga boleh, tapi nanti akan jadi sangat panjang. Jadi 2 saja dengan ada konjungsi semacam ini. Yang membedakan apa? Yang paling mudah untuk membedakan kalimat itu majemuk atau tidak sebenarnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi atau kata penghubung. Ini salah satunya. Sebenarnya paling mudah untuk menganalisis membedakan dua kalimat itu. Nah, ini untuk kebahasaan yang keempat. Nah, yang terakhir, anak-anakku sayang, anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang hebat, semoga di rumah kalian tetap sehat juga. Nah, yang terakhir, kita nanti akan menyusun laporan hasil observasi. Sebagai tugas untuk kompetensi pertama ini, kalian Pak Bani ajak untuk menyusun laporan hasil observasi. Ini nggak harus dibuat sekarang, tapi mengumpulkannya adalah minggu depan. Jadi ada waktu 1 minggu untuk membuat laporan hasil observasi. Laporannya apa? Terserah anak-anak sekalian. Apakah kalian nanti mau membuat laporan tentang diri kalian masing-masing, mau membuat tentang keluarga masing-masing, membuat tentang lingkungan dan seterusnya. Misalnya kalian ke depan rumah ada bunga, bisa kalian
jadikan laporan observasi. Ke kebun ke belakang ada buah-buahan, misalnya ada tanaman yang sedang berbuah, ada kopi misalnya, ini ada contoh. Bisa kalian buat laporan hasil observasi. Kalian di kamar aja malas, misalnya malas untuk bergerak, kalian buka almari. Nah, di sana mohon maaf, bakunya lemari ya. Kalian buka lemari. Nah, di sana kalian bisa juga membuat laporan hasil observasinya. Kamu berikan deskripsinya atau definisinya dulu. Lemari adalah tempat untuk menyimpan berbagai pakaian dan benda-benda berharga yang lainnya. Boleh semacam itu. Kemudian nanti kamu uraikan bagian deskripsi bagiannya. Lemari kamu yang kamu amati itu ada berapa bagian? Misalnya ada 4 bagian. Ya, bagian itu akan kalian laporkan. Tidak ke kamar, misalnya kalian ke dapur. Ke dapur bisa membuat laporan hasil observasi. Kalian observasi rak makan kalian, atau di meja makan kalian ada rak piring, rak sendok, dan lain sebagainya. Kalian laporkan, kemudian kalian buat tulisan secara sederhana. Kalian misalnya mau keluar ke jalan. Nah, di jalan kalian lihat segala sesuatu, ada fenomena, ada yang bisa kamu amati, kamu laporkan. Buat saja laporannya sesederhana mungkin. Cari yang mudah-mudah yang kalian amati, tidak perlu yang berat-berat. Pak Bani nggak akan memberatkan, tapi juga ini tuntutan harus kita kerjakan. Nah, laporannya kapan dikumpulkan? Dikumpulkan minggu depan. Nanti akan Pak Bani berikan link untuk mengumpulkan. Besok tidak dikumpulkan lewat WA, tapi kita akan kumpulkan lewat link Google Form. Kemudian nanti di sana kalian tugasnya itu boleh kalian simpan di ketik juga boleh, kemudian ditulis tangan juga boleh. Nah, nanti di PDF kan, kemudian disimpan, kemudian diupload ke link yang nanti Pak Bani berikan. Berapa halaman? Tidak usah panjang-panjang, 1 halaman saja sudah cukup. Terdiri atas 4-6 paragraf. Yang penting 3 unsur atau 4 unsur tadi harus terpenuhi semuanya. Nah, secara strukturnya 3 bagian. Kalau saya mengatakan 4 itu berarti deskripsi bagiannya minimal ya harus ada 2. Jadi kalau nanti kalian membuat 4 ini ya, 4 ini, maka 1 adalah bagian yang klasifikasi, yang kedua dan 3, yang kedua ketiga adalah deskripsi bagian, yang keempatnya adalah manfaatnya. Kalau buat 6, ini berarti yang ditambah di sini. Jadi untuk bagian 1 dan bagian 4 atau 6 itu harus membuat atau memuat unsur yang bagian awal dan bagian akhir. Kemudian sertakan foto objek beserta kalian. Jadi nanti bukti bahwa kalian membuat, wajah kalian harus terlihat di dalam foto objek itu. Misalnya kalian mengobservasi lemari ya, kamu foto objek itu sambil foto kamu di lemari. Nah, jadi nanti 1 halaman ini berupa laporannya, halaman keduanya berupa foto, dijadikan 1, disimpan di file PDF, diberi nama jelas, kemudian dikirimkan, akan Pak Bani nilai. Saya kira ini tidak terlalu memberatkan karena ini tugasnya selama 1 minggu. Paham ya? Nah, untuk presensi kali ini Pak Bani minta kalian presensinya di YouTube di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor presensi kalian. Jadi misalnya ada Aditya kelas 3 Aditya kelas 10A nomor 1 misalnya seperti itu. Jadi presensinya nanti akan Pak Bani rekap dari kolom komentar. Baik, itu saja anak-anakku sayang. Jika ada informasi atau segala sesuatu yang perlu kalian tanyakan kepada Pak Bani, nanti bisa menghubungi WA Pak Bani. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.